Halo, saya Yusuf Sulfidi Sinaga, saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Video ini adalah tugas dari mata kuliah analisa wacana. Saya ingin menganalisa dan mendekonstruksikan apakah betul suku Pakpak bukan merupakan bagian dari suku Batak. Banyak kisah mengenai asal-muasal etnis Pakpak yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan. Benarkah leluhur etnis Pakpak berasal dari Batak Toba? Suku Pakpak merupakan suku yang bermukim di Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Sundutan, sebagian dari Tapanuli Tengah, Kota Madiah, Subul Salam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Yakni di Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara, serta sebagian Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulu Salam atau Aceh. Budayanya sebagai berikut. Dalam budaya Pakpak mengenal dua jenis ritus, yaitu kerja baik dan kerjaan jahat. Dari ritus baik yaitu acara penanda tahun yang dilakukan di sekitar Mejan. Acara adat ini dilakukan untuk memulai musim tanam agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal. Tentu tidak dapat dilepaskan dengan budaya India, terutama dalam ritual ibadahnya. Katakan bahwa orang Papa itu menggunakan oles. Oles itu mandar, ya, bukan seperti ulos yang ada di suku lain. Nah, ini mandar, sarung. Apakah ada sarung ini diproduksi di daerah Papa? Tidak ada. Mandar ini dari mana? Ini dari Madras. Madras itu di mana? Di India. Sehingga sampai sekarang oles yang paling berharga di tanah Papa itu oles mandar. Mandar Madras. Madras yang asalnya dari India. Kalaupun Suku Pakpak memiliki kuliner tersendiri. Kuliner tersebut dari peleng. Peleng adalah makanan tradisional Pakpak yang dihidangkan pada upacara adat. Dari kesimpulan dari penelusuran kami mengenai sejarah dan asal-muasal etnis Pakpak, kami menemui seorang peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Utara yang telah melakukan kajian mengenai sejarah peradaban budaya Pakpak. Kunjungan kita ke sana itu ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya sejarah peradaban etnis Pakpak begitu Pak, terutama dari mana sih leluhur mereka itu berasal begitu, karena seperti diketahui bahwa masyarakat Pakpak ini menganggap bahwa mereka itu kalau dari sisi antropologi kan digolongkan dengan Batak Toba begitu. Nah mereka tidak mau seperti itu, katanya mereka itu berasal dari India Selatan begitu. Nah ini yang ingin kami ketahui sebenarnya dari mana Pak asal muasal leluhurnya etnis Pakpak ini? Kalau ditinjau secara antropologi seperti itu tadi, itu kan cuma pengelompokan belakangan ya. Nah, kalau ditinjau secara linguistik atau kebahasaan, sebenarnya mereka masih berkerabat. Jadi yang dibilang secara antropologis tadi sebagai Batak, itu kan ada Toba, Mandailing, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi dan sebagainya. Itu memang kalau ditinjau dari bahasanya memang sangat mirip gitu kan, sehingga mereka bisalah dibilang sebagai satu puak besar, gitu, satu kelompok besar. Itu awalnya dari daerah Cina Selatan, kemudian mulai menyebar ke daerah Asia Tenggara, itu mulai berawalnya dari Taiwan, Pulau Formosa. Dari Taiwan itu sekitar 6.000 atau 5.000 tahun yang lalu, mereka kemudian menyebar, ada yang sampai ke Sumatera, daratan Asia Tenggara dulu, kemudian baru masuk ke Sumatera, ada lagi migrasi yang sampai ke Filipina, baru masuk Sulawesi, baru turun ke bagian selatan Kepulauan Nusantara. Nah, leluhur orang-orang yang masuk dari daratan kemudian masuk Sumatera inilah nanti yang menyebar menjadi beberapa kelompok lagi di Pulau Sumatera ini yang kita sebut sekarang mungkin orang Aceh, orang Gayo, orang Karo, termasuk juga kemudian orang Pakpak, orang Toba dan sebagainya. Itu satu kelompok yang besar dulunya. Nah kemudian seiring perjalanan waktu,
Akhirnya terpisahlah mereka secara geografis sehingga mengembangkan budaya dan bahasanya masing-masing, kan gitu. Masuknya pengaruh agama Hindu-Buddha, mereka masih mempercaya itu, mempercayai leluhur nenek moyang. Nah, ketika masuk pengaruh-pengaruh yang belakangan, pengaruh dari India misalkan, itu kan mungkin ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Misalkan pada motif hias gitu kan. Di beberapa rumah saya lihat ada motif-motif hias yang bisa kita rujuk ke India sana. Misalkan ada motif gorga bentuknya kepala manusia. Nah, setelah dibandingkan dengan bentuk yang mirip kurang lebih sama dengan yang di India, ternyata ada bentuk yang mirip sekali, itu bentuk kepala Wisnu yang distilir sedemikian rupa sehingga bentuknya seperti yang dipasangkan di salah satu rumah tradisional di Pak-Pak sana. Diyakini nenek moyang dari suku Pak-Pak berasal daripada Hindia Selatan yang berlayar sampai kepada sampai kepada daerah Tapanuli dan berlabuh di sana, yang kemudian mereka menyebar sampai ke daerah Pak-Pak yang sekarang kita sebut sebagai daerah Kabupaten Pak-Pak Barat. Banyak peninggalan yang menunjukkan bahwa suku Pak-Pak ini bukan merupakan bagian dari suku Batak. Salah satu peninggalan sejarahnya tersebut adalah Mejan. Mejan merupakan sebuah karya atau sebuah patung batu yang menyerupai hewan yang ditunggangi dan manusia yang menunggangi hewan tersebut. Hewan tersebut itu biasa orang Pak menganggap itu adalah gajah dan harimau. Menurut tinjauan dari Balai Arkeologi Sumatera Utara, keberadaan Mejan ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Hindu yang dibawa dari India. Nilai sebagai deskripsi etnik Pak-Pak yang meleburkan seni dan budaya Hindu dengan Mejan yang sudah ada lebih dulu. Keanekaragaman hayati yang ada di suku Pak-Pak sangat mempengaruhi alkulturasi budaya dan penyebaran budaya tersebut. Keanekaragaman hayati yang paling mencolok adalah kemenyan. Banyak hutan kapur sebagian dari itu adalah hutan kapur tertua dan hutan kapur purba. Diyakini bahwa hutan kapur tersebut sudah ada sejak masa Pleistosen atau masa purbakala, di mana hutan tersebut merupakan saksi bisu peradaban dari suku Pak-Pak. Kemenyan merupakan komoditas utama bagi suku Pak-Pak. Sejarah perdagangan dan penyebaran tanaman etnobotani jenis damar yaitu kapur barus. Ketahui bahwa tanaman kapur banyak tumbuh. Sejarah mencatat bahwa kapur barus terkenal sejak zaman Mesir kuno yang digunakan untuk mengawetkan para raja Mesir atau Fir'aun. Kapur dibawa oleh bangsa pedagang, salah satunya India yang berburu kapur hingga ke tanah Pak-Pak. Kemudian muncul anggapan bahwa kedatangan bangsa India Tondal inilah yang menjadi asal mula etnis Pak-Pak yang ada saat ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan merujuk atau mendeskonstruksikan bahwa suku Pak-Pak bukan merupakan bagian dari suku Batak. Oke, sekian, terima kasih.